kota Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Kotanya cantik, ramah penduduknya. Silakan Anda datang, selalu damai dan indah, kecil telapak tangan. Ketika berkunjung ke suatu tempat, hal yang biasa kita pikirkan adalah oleh-oleh khas tempat tersebut. Oleh-oleh atau buatangan bisa berbentuk apa saja, seperti makanan, souvenir, ataupun kerajinan tangan yang unik dan menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. Kebanggaan dari zaman kerajaan. Satu wage ciri kota kami, sebelah utaranya Siantar. Ada tugu katulistiwa. Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat. Pontianak terdapat beberapa suku atau etnis. Satu di antaranya adalah etnis Melayu. Hasil kerajinan tangan dari budaya Melayu yang dapat kita nikmati yaitu kerajinan tangan berupa kain tenun corak insang. Keunikan yang tersaji dari motifnya membuat kain ini menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Di Pontianak, motif insang tidak hanya menghiasi pakaian, tetapi juga aksesoris seperti dompet, tas, dan lain-lainnya. Kota Pontianak, pintu gerbang Kalimantan Barat. Mau berdagang silakan, wisata tak ketinggalan. Sebenarnya memiliki kemiripan dengan kain tenun jual dari Sambas, di mana letak perbedaannya terletak pada motif-motifnya, Jak. Bagaimana perkembangan kain corak insang sebagai faktor penunjang timbulnya integrasi antar daerah, jalan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Pontianak khususnya melalui hubungan perdagangan. Pemasaran hasil tenunan corak insang pun memperoleh tempat tersendiri. Dengan adanya arus perdagangan ini menjadi salah satu faktor penunjang timbulnya proses integrasi antar daerah. Di samping itu pula, hasil kerajaan tenun corak insang ini mengantarkan perkenalan antar suku bangsa, karena hal ini pula membawa aliran arus kultur dan supremasi kebudayaan lainnya. Bagaimana timbulnya berbagai jenis motif kain corak insang? Pada mulanya kain corak insang ini ditenun untuk keperluan keluarga, Jak, karena setiap keluarga yang mampu dan terpandang saat itu berusaha untuk menciptakan memiliki satu jenis kain corak insang yang menjadi kebanggaan keluarga tersebut. Oleh sebab itu timbulnya berbagai jenis corak insang karena masing-masing keluarga tersebut menciptakan, mencelup, dan menenun sendiri yang disesuaikan dengan keinginannya. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Di awal perkembangannya, kain tenun corak insang dihasilkan dari pengaruh kehidupan dan budaya masyarakat Melayu Pontianak yang mendiami kawasan sepanjang Sungai Kapuas. Kehidupan sebagai nelayan yang menjadi profesi masyarakat ini menjadikan ikan sebagai salah satu media pengungkapan atau diwujudkan sebagai ekspresi seni yang dijabarkan sebagai motif atau corak dari hasil tenunan yang dihasilkan. Ikan yang dimaksudkan tersebut bukanlah gambaran seekor ikan secara utuh, tetapi salah satu bagian terpenting dari anatomi ikan, yaitu yang paling vital adalah insang ikan. Inilah yang dijadikan sebagai objek manifestasi apresiasi masyarakat penghasil kain tenun tersebut. Biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei Kapuas. Makna filosofis corak insang menggambarkan alat kehidupan, yaitu pernapasan pada ikan. Selain itu, mengandung makna sebagai akal budi yang menunjang kehidupan dan mengandung pengertian sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang mendiami sepanjang Sungai Kapuas yang dikenal luas berprofesi sebagai nelayan. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya suatu masyarakat akan melatar belakangi dalam aktivitas anggota masyarakatnya. Di samping itu, untuk menunjukkan jati diri dari suatu masyarakat, memiliki kecenderungan menonjolkan salah satu hasil budayanya yang sifatnya spesifik yang dapat digunakan untuk membedakan dengan budaya kelompok masyarakat lainnya. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat Melayu di Nusantara yang memiliki ciri umum dalam bidang tenun, utamanya tenun songket. Yang dari dulu membelah kota, hei tak disangka. Di balik keindahan yang tersaji dalam kain tenun corak insang, tentu ada tangan-tangan terampil yang apik membuatnya. Di Siantan, Gang Sambas Jaya, Jalan Katulistiwa, Kelurahan Batu Layang, terdapat perajin kain corak Spesifik yang dapat digunakan untuk membedakan dengan budaya kelompok masyarakat lainnya. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat Melayu di Nusantara yang memiliki ciri umum dalam bidang tenun, utamanya tenun songket. Yang dari dulu membelah kota, hei tak disangka. Di balik keindahan yang tersaji dalam kain tenun corak insang, tentu ada tangan-tangan terampil yang apik membuatnya. Di Siantan, Gang Sambas Jaya, Jalan Katulistiwa, Kelurahan Batu Layang, terdapat perajin kain corak insang. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut ulasannya. Biarpun pergi jauh kemana. Nah, prosesnya kan ada proses tertentu kan. Habis ikat tuh diwarna, pewarna tuh harus kalau pakai tekstil bisa, pewarna alami bisa. Nah, itu dimasak, dikunci warna. Habis dikunci warna tuh, ini kita jemurnya tuh nggak bisa dipanas matahari. Jadi harus di dalam ruangan. di dalam ruangan Bu. Dalam ruangan kalau sampai kering tuh biasa tuh sampai belasan hari, 20 hari, kita kurang lebih 25 hari lah. 25 hari. Itu yang proses pengeringan. Oh iya Bu, ini Bu, dari contoh apa yang tadi Ibu bilang bahan yang pewarna itu kan, yang alami itu biasanya pakai apa Bu? Kalau yang alami itu biasa pakai daun apa tuh, tumbuh-tumbuhan daun jambu ya, dari apa tuh, buah mengkudu ya. Pokoknya banyak lah. Biasa dari akarnya. Akarnya Bu. Akar. Soalnya kita kalau pewarnaan tuh kita sambas, minta bantu sambas. Begitu Bu. Minta bantu sambas, nanti habis udah kering tuh, udah Kering tadi yang udah dimasak pakai pewarna tuh udah kering. Nanti itu itu merentang benang tuh ngane macam model merentang ya,
belakang tuh supaya jadi ke papan depan tuh. Iya. Kan ada papan Iya. kan, papan gitu. tuh kan digulung. Oh, digulung. Kan, digulung dulu. Selesai gulung, habis selesai gulung tuh namanya netar. Gulung tuh garis miring netar. Menetar gitu. Menetar. Nah, habis menetar tuh kita ngubung tuh dari selembar ke selembar tuh nyambung. Dari yang satu ke yang tadi kita netar tadi tuh ke alat macam model merentang ya, merentang tuh supaya jadi ke papan depan tuh. Iya. Kan ada papan iya. kan, papan gitu. tuh kan digulung. Digulung kan, digulung. Selesai gulung, habis selesai gulung tuh namanya netar. Gulung tuh garis miring netar. Menetar gitu. Menetar. Nah, habis menetar tuh kita ngubung tuh dari selembar ke selembar tuh nyambung. Dari yang satu ke yang tadi kita netar tadi tuh ke alat suri tadi tuh satu persatu selembar tuh disambung selembar sambung sampai selesai. Setelah itu Bu, dalam pewarnaan selanjutnya pengerjaannya gimana? Kalau itu kan udah selesai nyambung tuh kan. Udah selesai nyambung tuh masuk naikkan ke rumah tenun tadi tuh. Yang terlentang tuh rumah tenun. Naikkan ke rumah tenun, habis dibereskan yang putus-putus. Baru proses tenun. Jadi dalam pembuatan kain corak ini Bu diwarnai dulu Bu. Diwarnai dulu kalau yang insang. Kalau insang Kalau yang insang diwarnai dulu. gitu. Bukan pas benang diwarna tuh enggak. Ini kan ada prosesnya. Yaitu benang ikat kecil-kecil diwarna. Itu kan kita minta bantu semua. Untuk ditenun tuh dia nggak kayak kalau yang insang dengan yang sambas proses menenun itu sama. Cuman yang insang nih nggak pakai benang. Kalau yang sambas kan full benang masuk. Nah, jadi kesannya tuh mahal. Nah, kalau yang insang tuh ini kan ada yang paling pakai tabur kecil-kecil nggak dulu. Kalau yang polos-polos nih nggak pakai benang itu yang 400-an tuh ini. Kan yang 400-an. Nah, ini cuman kita pakai pakan enggak, itu sorong saya selembar jadi. Yang ditenun tadi ya Bu? Yang ditenun. Cuman ini kan enggak pakai benang mas. Nah, kalau yang pakai benang mas ini tapi itu pun sedikit kita pakainya. Ini kan yang polos. Kalau yang benang mas ini kan ada benang masnya kan. Beda ya, ini yang 700-an, ini yang 400-an. Nah, ini kan ada benang sedikit, ini agak lebih mahal. Lebih terang ya. Oh, ini bisa jadi dua warna, jadi nampak kilat gitu. Kilatnya. Apa ada prosesnya Bu antara yang keduanya nih kain insang nih ada proses kesusahannya dari mana? Enggak. Kalau yang paling yang susah dari proses awal yang masalah pencelupan sama ini, nyelup sama apa tuh? Kita main di pakan. Kalau pakannya ini warna apa, dia ngikut. Gitu. Ini pakannya apa gitu, dia ngikut warna pakan. Beda. Kalau dengan yang 60.000 tuh beda. Oh, harganya juga beda Ibu ya. Saya simpan. Banyak jenisnya Bu ya. Ini yang pabrikan tuh ada biasanya. Ini lebih terang ya Bu ya, yang warnanya lebih terang hijau. Warnanya kuning sama hijau. Iya. Yang kuning ini pewarnaan dari mana Bu? Iya Bu. Asal. Oh, dari benangnya Bu ya? Kan, ini pakannya dikasih hijau ini, nah kan? Ini pakannya yang ini. Kalau dikasih pakan kuning jadi kuning kayak gini sedikit. Nah, kalau dikasih kuning jadi kayak gini. Kalau dikasih kuning jadi kuning kayak gini. Padahal ini sama. Benang dasarnya hijau sama kuning. Ini dikasih kuning, pakannya jadi kuning kayak gini. Ini pakannya dikasih hijau botol. Nah, hijau kan? Nah, jadi kayak hijau kuning. Hijau kuning, campur Ibu ya. Ada kehitaman juga Ibu ya. Soalnya yang ini kan hijau ini hijau. Nah, dikasih kuning tenggelam hijaunya. Iya, kuning tenggelam naik. ya, naik. Ini dikasih hijaunya naik, kuningnya tenggelam. Oh, Kan kalau dikasih merah lagi. tergantung dari cara menenunnya Bu ya. Kalau yang dengan yang pabrikan itu kan jauh.
pabrikan. Nah, ini yang murah yang 60.000 untuk anak sekolah nih kan jauh. Kan beda. cap nih. Oh ini cap ya. cap. Perbedaannya itu ya. Jauh. Jauh ya. Kalau dibalikan Ini yang murah. Kalau ini kan khas tangan benar kan, ini kan cap. Dalamannya kan kayak gini. Tuh. Kan? Makanya harganya jauh. Ini kan mesin sebentar, kalau yang tangan kan maklumlah tangan kan memang. berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau kita full tenun itu 4 hari. Kalau ini sekitar 1 minggu kalau yang satu. Ibu Itu kan ada motif-motif ininya. Yang kayak di belakang tadi kan ada motif sedikit-sedikit tuh. Ada motifnya. Kalau yang cap tuh Bu, biasanya prosesnya sama. Ini bukan kita, saya beli di pasar. Oh, beli di pasar. Soalnya kan Jawa punya. Jadi Ibu lah di sini cuma yang tenun aja ya Bu ya. Tenun ini pada biasa kan anak SD cari ini, cari yang murah kan. Enggak ini, tapi saya bilang ini yang murah bukan buatan saya. Murah kan? Enggak ini, tapi saya bilang ini yang murah bukan buatan saya. Pada umumnya, penenun pada masa lalu memanfaatkan benda-benda atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya sebagai bahan baku untuk menunjang pembuatan kain tenun corak insang. Pada awalnya, bahan pewarna yang digunakan dalam proses pewarnaan adalah bahan-bahan alami. Untuk warna kuning menggunakan bahan-bahan dari kunyit atau temu. Untuk warna merah menggunakan bahan-bahan dari daun inai atau daun pacar. Dan untuk warna hitam dan coklat menggunakan bahan dari kayu samak. Pada masa-masa selanjutnya, dengan telah ditemukan bahan pewarna kimia, maka bahan-bahan alami tersebut digantikan dengan memakai bahan pewarna kimia atau tekstil. Yang kemana dia kalim papat siye jua ambil air gunung lancar cabut padang sebilah sorang.